Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman Knowledge Center ya. Oke, malam ini alhamdulillah kita bertemu di satu sesi menyambut tahun baru 2025. Nah, dalam sesi kali ini kita akan mengundang seorang coach ya, Coach Imam, untuk menyampaikan beberapa masukan dan beberapa tema yang hari ini kita akan bahas terkait dengan judulnya adalah The Secret to Achieving High Productivity di tahun 2025. Nah, teman-teman, oke, ngomong-ngomong soal 2025, nah kita dihadapkan dengan tantangan menghadapi resolusi atau perubahan-perubahan yang tentunya teman-teman pengen banget ya, bertumbuh lebih baik lagi, bertumbuh lebih high productivity lagi, baik itu secara personal, secara individu, secara tim, dan juga secara profesionalnya pastinya. Nah, oleh karena itu memang penting ya buat teman-teman atau diri kita secara personal untuk mengetahui seperti apa sih eh, strategi yang kita bangun. Jadi kita jangan asal ngomong resolusi perubahan tahun 2025 tapi kita nggak ada planningnya. Kita bingung mulai dari mana ya. Kita harus starting di level apa ya. Nah, nanti pada sesi ini Coach Imam bakal jabarin secara visual dulu ya, karena beliau akan membuka kelas-kelas juga untuk penempaan teman-teman di personal development. Nah, oleh karena itu kita akan simak di sesi bersama NU Center dan Mas Imam Uwais atau panggilannya Coach Imam. Oke teman-teman, Mas Imam sudah hadir di sesi kali ini. Oke, sebentar. Oke, Mas Imam sudah join ya. Aku coba add ya Mas. Boleh Mas Imam coba invite ya, mengajukan ke aku untuk join live, jadi aku bisa add ya. Sedang coba ya. Oke, sudah saya terima dulu. Nah teman-teman, jadi sesi pada hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana sih tantangan dan strategi dan rahasia, namanya kan the secret to achieving ya. Jadi rahasia untuk mencapai high productivity di tahun 2025. Halo, Halo Mas Imam. halo Mas Nur. Hey. Luar biasa kita ketemu lagi di momen penuh produktif ya. Betul Coach Imam. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di Inno Center dan bersedia berbagi ya ke teman-teman followers Inno Center. Oke Mas. Coach Imam. Yes. Ini kita sebentar lagi kan tahun baru nih 2025. Betul. Saya sendiri bingung nih. Wah, aku nanti 2025 mau sama aja gak ya kayak tahun sebelumnya, atau secara produktivitiku gimana ya? Apakah nanti aku bisa lebih achieve target lagi? Kemudian kepikiran gimana mulainya ya? Dari mana aku harus starting? Nah, dengar-dengar kan Coach Imam sering bikin nih training-training tentang productivity ya, tentang personal development. Nah, kayaknya aku butuh belajar nih dari Coach Imam. Teman-teman juga Inno Center juga bakal perlu belajar ya di sesi kali ini. Nanti juga akan aku simpan, akan aku save di Reels biar teman-teman bisa mengulang kembali. Ada Kadiah juga, ada teman-teman yang sudah hadir. Silakan nanti kita akan ngobrol lagi. Oke, Coach Imam, kira-kira bagaimana tadi kalau dari hal yang sederhana yang aku hadapi itu, tantangan seperti itu, Coach? Oke, Mas Norman, thank you, pertanyaan yang menarik dan bagus untuk kita semuanya ya. Buat sahabat pembelajar, memang tahun 2025 itu adalah tahun yang penuh dengan agile. Jadi mau nggak mau kita tetap harus tetap berkembang, bertumbuh, dan memastikan diri agar kita menjadi pemenang di tahun 2025 khususnya, dan juga menjadi pemenang di tahun-tahun selanjutnya. Nah, kalau misalkan diri kita merasa bahwa di tahun sebelumnya, kan begini, kalau kita merasa di tahun 2024, perjalanan 12 bulan, kita ngerasa tidak ada perkembangan atau pertumbuhan secara, yang paling gampang itu kan, Mas Norman, itu kan gaji kita naik nggak tahun 2024? Rezeki kita naik nggak? Ya kan? Atau nggak paling, ada nggak sih salah satu hal positif yang kita dapatkan selama tahun 2024? Ini bisa menjadi tolak ukur apakah kita berkembang atau tidak. Kalau memang tahun 2024 belum ada, kita juga flashback lagi tahun 2023. Mungkin tahun 2003 juga nggak berkembang juga. Berarti ini ada yang miss di selama perjalanan hidup kita. Karena ya manusia itu kan harus berkembang ya Mas Norman ya. Betul dong. Orang berkembangnya kemana ya, tuh? Ke sebelah atau ke atas? Pasti nggak
teman kita ya, Mbak Wulan ini kan yang berkembang ini kan kolesterol dan ya. Jadi Siap. kita harus pastikan bahwa diri kita itu berkembang. Dilihat dari misalkan paling gampang karir. Apakah karir selama tahun 2024 kita meningkat? Oh, karirnya nggak meningkat Mas Norman, tetapi ternyata gajinya meningkat. Oh, syukur. Berarti ada satu perkembangan selama tahun 2024. Kemudian, kalau karir nggak meningkat, kemudian kok rezekinya belum meningkat, lalu apakah diri kita memastikan bahwa diri kita berkembang secara investasi dari leher ke atas? Ataupun bisa dikatakan knowledge kita. Kita garansi nggak selama tahun 2024 ini kita sudah belajar atau menambah investasi knowledge kita. Kalau ketiga elemen ini kita nggak berkembang juga, maka kita selama tahun 2024 adalah masuk kategori orang yang merugi. Kita nggak produktif. Sayang banget kalau kita selama tahun 2024 itu kita tidak ada achievement dalam hidup kita. Nah, gitu Mas Luman. Jadi betul. poin yang ingin saya sampaikan, kita di tahun 2025 kita harus menggaransi diri kita itu bertumbuh paling tidak ketiga elemen ini. Ya kalau misalkan gajinya Mungkin, rezekinya nambah, ya kan? siap. Gaji Amin. kita kalau orang-orang corporate itu kan stagnan ya. Apalagi kalau misalkan sekarang ada ya sekarang sudah mulai kenaikan UMP ya 6,5% ataupun berbeda sesuai dengan masing-masing daerah. Tetapi kalau memang tidak ada kenaikan, maka gaji nggak naik, status jabatan nggak naik. Pasti kita pastikan diri kita juga harus mau untuk investasikan. Yang penting gue harus tambah pintar, knowledge-nya harus nambah, skill gue harus nambah tahun 2025, kompetensi gue harus nambah tahun 2025. Ya, skill kita itu yang akan menjadi investasi di masa depan. Oke, kalau memang tahun 2025 kita sudah menggaransi bahwa secara skill kompetensi kita naik, tahun 2006 insya Allah akan ada jalur yang akan kedua elemen yang di awal tadi, antara gaji dan juga status karyawan kita atau status jabatan. Oke. Lalu kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana caranya? Nah, teman-teman, I know you, ada beberapa metode yang harus kita lakukan, tapi yang paling gampang dulu kan kita yang penting tahun 2025 ini ya jalani aja kan. Dulu kan orang yang sekedar hidup ngalir aja ya. Yang ngalir gitu ya. Ekonomi lagi susah. Ini kan orang-orang yang secara mindsetnya itu kan yang fixed mindset, yang hanya berpaku terhadap keadaan. Aduh, PPN mau naik, bakal susah. Tahun 2025 tahan gitu udah bersyukur. Nah, ini kan orang-orang yang susah untuk berkembang. Maka salah satu poin yang harus kita lakukan adalah berpikir secara grow mindset. Dan fokus Tahan dulu Mas Imam. Yes. Tahan dulu. Oke. Grow mindset tadi ya. Bicara soal grow mindset ini kan berarti mindset untuk bertumbuh kan ya. Memperbaiki pikiran kita untuk bagaimana kita bisa bertumbuh di 2025. Betul. Nah, ini yang jadi tantangan, memang tidak semua orang bisa konsisten untuk menghadapi itu. Nah, kira-kira sebelum masuk ke yang berikutnya tadi ya Mas Imam ya, bagaimana nih kita bisa memotivasi diri kita all the time, secara setiap waktu, setiap saat untuk sustainable gitu, untuk stabil, supaya kita tetap berada di zona tadi. Ingat, gue harus bertumbuh, harus ingat lagi reminder, mindset gue harus dilurusin, niat gue harus begini. Nah, itu tantangannya kan kita orang naik turun ya. Nah, betul. Gimana tuh Mas Imam? Biar konsisten. Tapi gimana kira-kira nih? Teman-teman kayak pengen tahu. Menarik nih. Orang paling susah kan konsisten. Kalau kita yang sudah jelas, misalkan kita sebagai seorang konten kreator, saya punya target 10.000 subscriber. Kan begitu. Saya bisa ada di IG saya di IG Galiskill saya. Itu saya punya target di tahun 2020 10.000 subscriber. Saya tulis di Desember tahun 2023. Dan sekarang mau nyampe 8.000, which is ini pencapaiannya udah hampir berapa persen, hampir 70%. Ini apa namanya, gali mindset ya tadi ya? Gali skill ya. Boleh teman-teman nanti
mampir ya ke channelnya Garis Skill. Jangan lupa subscribe juga. Nah, jadi gini Mas Roman. Jadi kalau Siap. misalkan keinginan kita untuk meraih sesuatu, jangan sampai kalah dengan keadaan kita. Bagaimana kita untuk berkembang, bertumbuh, apakah lebih besar daripada faktor pengaruh yang ada atau mendekati dengan kita. Jadi kita punya goals itu clear nggak? Jelas nggak apa yang ingin kita wujudkan? Kalau misalkan kita nggak yakin dan kita nggak bisa memenuhi hati hasrat untuk mewujudkannya, ya susah. Jadi yang pertama itu clearkan dulu mimpi kita. Dream ya? Goals kita. Ya, tujuan ya? Goals. Harus terarah. Makanya tahun 2025 kalau misalkan ada yang pengen mimpi punya goals, ya yang penting saya bisa membahagiakan istri. Waduh. Okay. Lalu jangan-jangan kayak Mbak Ulan diajak ke Alfamart udah happy. Berarti goal suami udah tercapai itu kan. Nah ini kan terlalu abu-abu. Misalkan goal tahun 2025 itu apa sih? Kalau misalkan goalsnya itu jelas dan kita sudah meyakini dan mindset kita pun sudah menjadi sebuah energi untuk kita, maka kita akan berusaha untuk mewujudkan. Jadi clearkan dulu goals kita, Mas Norman. Yang kedua, yang keduanya agar kita konsisten adalah kita mendeklar apa goals kita. Setelah ditentukan tujuannya, kemudian dideklar ya. Oke. Misalkan kalau kita tidak menyampaikan goals kita terhadap paling tidak orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayang, maka adalah akan lupa dengan goals-goals itu, dengan masalah pekerjaan, kemudian dengan masalah dalam kehidupan yang lain-lain, kita lupa. Tapi kalau misalnya pasangan, sama istri, sama suami, sama partner ya kan, maka ketika kita lagi males, lelah, letih, lesu itu kan, maka ada orang yang mengingatkan, kamu punya target loh untuk mencapai goals kamu, misalkan ya kan, kamu punya target loh, ayo pagi-pagi cepat, gitu kan, katanya pengen punya baru langkah yang lebih energik ya, semoga menjadi rezeki hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman promotor I know you itu, aku punya target 1000 tes misalkan 1 tahun. Siap. Tapi cuma dalam hati ya kan, nggak dideklar. Maka yang terjadi adalah hanya ilusi. Goalsnya tetapi nggak ngayal ya, hanya ngayal doang berarti ya. Ngayal. Ya kan, kalau kita tahu bahwa kita itu kan ada introvert extrovert dalam Stephen itu kan. Maka itu kecenderungannya apa yang bisa mendorong kita manfaatkan. Karena aku orangnya SI ya, sensing introvert, kan diancam ya Mas Norman. Menghindari ketidaknyamanan gitu ya. Makanya aku mengancam diriku setiap ada goal, makanya harus ada orang yang kalau aku nggak bisa mewujudkan ya, makanya tak update di Garis Skill ya kan. Waduh, ternyata targetku cuma nyampe 70%, tapi ternyata target achievement secara revenue atau pendapatan lebih luber-luber. Dulu saya cuma berharap kayaknya pemasukan dari gimana kalau pemasukan dari YouTube dapat 200.000 itu kayaknya udah bersyukur. Ternyata sekarang per bulannya 350.000. Pernah di bulan November kemarin dapat 600.000. Wow. Jadi ada goalsnya yang dari segi YouTube nggak nyampe, tapi ternyata income lainnya hal yang konsisten. Wah, mantap. Berdua. Berarti tahapan tadi berarti yang kedua tentukan yang pertama tentukan tujuan, yang kedua declare ya. Declare. Adalah satu lagi. Jadi jangan banyak-banyak ya. Takutnya pada mimit. Jadi tipis-tipis dulu aja. Yang tipis-tipis dulu. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah berkolaborasi. Tuh dia tuh. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa memang manusia itu orang yang individual. Gue ngerasa bahwa gue bisa diri, tapi ternyata ketika kita berkolaborasi, kita misalkan di I Know You ya, I Know You kan satu bentuk kolaborasi yang sangat indah dan kalau teman-teman gabung itu akan banyak
benefit dan teman-teman bisa teman-teman dapatkan ilmu yang tidak akan didapatkan di luar dan bisa berkembang bersama juga. I know you ya. Jadi salah satu bentuk kolaborasi adalah energi yang tidak terbatas. Terkadang banyak rezeki itu datang dari kolaborasi. Misalkan kita seorang promotor, kita seorang sales, tapi atau kita bahkan seorang XR pun, ya departemen mana kalau yang tidak berkolaborasi dengan internal atau dengan eksternal, contohnya adalah dengan asosiasi, ya kan, ataupun dengan kalau tidak dengan asosiasi itu ada perkumpulan-perkumpulan, ikatan-ikatan, misalkan ikatan HRD Bekasi, misalkan kalau saya ya, kemudian Jakarta, grup-grup seperti itu, karena di situ akan ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi dengan kita gitu loh. Kalau misalnya ya goal saya kan 40 before 40 ya, mungkin Mas Solomon juga sering dengar bahwa saya punya mimpi ketika saya berumur 40 tahun saya udah dapat income per harinya tuh 40 juta dengan 40 juta. Saya ngajar itu kan. Ini kan salah satu hal 50 juta berarti Coach Imam ya. Ya. Masih ada waktu saya 6 tahun lagi untuk sana dan saya untuk ngarah ke sana. Nah, jadi kalau misalkan kita memang punya goals yang jelas dan juga kita sudah mendeklar, makanya Mas Norman ketika bareng sama saya pasti dengar apa yang saya declare dan saya minta doa kepada para peserta saya karena memang bentuk declare ini malu kalau nggak tercapai. Gue udah ngomong dari ujung Aceh sampai dengan Kupang kok ternyata nggak terkabul, kok kayak mana bula gitu ya. Ya itu kalau misalkan ada 3 poin ini nanti salah satunya saya ketemu Mas Norman akan mereminder saya, kemudian saya ketemu juga di partner di Academy Trainer, ketemu sama partner saya, guru saya di Samsung, saling mereminder juga, alumni dari ngobrol-ngobrol ya kan. Gimana udah capek apa, lu belajar apa bulan ini? Wah, itu challenge banget gitu loh. Bahkan kalau kita kumpul kadang-kadang yang dibahas, lu udah baca bukunya Dale Carnegie yang terbaru belum? Aduh, ketinggalan nih gua. Aduh, kayak mana gitu kan. Jadi bentuk kolaborasi ini memang penting. Ya. Selain dari energi juga ya, energi untuk kita sebagai makhluk sosial juga ya Coach Imam ya, bahwasanya kita tidak jauh dengan lingkungan kita ya, dengan peran orang lain di luar diri kita ya Coach. Betul. Yang pertama kita sudah punya tujuan, kita sudah tentukan goals-nya, apa target kita, tapi kita kadang lupa declare di diri kita doang. Wah jadinya angan-angan kan, gak ada yang ngingetin, oh iya aku pengen ini ya, pengen itu ya. Nah, kenapa kita akhirnya perlu yang kedua namanya tadi Coach Imam sampaikan adalah declare, sampaikan. Even itu kepada orang terdekat kita ataupun kepada coach kita, mentor kita gitu ya, termaksud ya, Coach Imam ya. Nah, kita sampaikan, kita declare. Tujuannya untuk mereminder kembali dan memberikan energi positif kepada kita dari circle terdekat. Kemudian yang terakhir sudah di-declare, jangan lupa pada proses perjalanannya kita butuh support system ya, Coach Imam ya. Nah, itu masuknya melalui dari community, masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang sefrekuensi sama kita, tujuannya agar kita tetap termotivasi, terjaga ya. Tadi yang pertanyaan saya di awal, supaya kita lebih konsisten seperti itu ya, Coach Imam ya? Betul, iya. Paling simpel kan kalau kita nge-gym sendiri nih bagi waduh, itu dia tantangannya. Ya, kan? Mau berangkat aja nggak jadi-jadi ya. Sendiri ya, itu ngerasa berat banget. Apalagi kalau misalkan udah nyetel lagi, ada Netflix, setelah 15 menit lagi, setelah 20 menit lagi ya kan. Tapi kalau misalkan kita udah ada partner ya kan, teman kantor, bro pulang kerja nge-gym ya, bro itu dia. Sabtu oke, atau enggak yuk kita lari yuk, misalkan lagi rame lari kan ya, ayo kita lari yuk 5K misalkan. Oke. Kalau udah partner kita energinya ada jadinya. Tapi kalau sendiri ya kan tidak ada responsibility. Tapi kalau udah janjian sama woi kita ketemu di GPK ya jam 5:30 pagi, mau nggak mau kita subuh udah berangkat kan gitu kan. Siap ya. Nah, ini dari malam udah prepare ya, udah tidur jangan malam-malam. Ya, ini makanya kekuatan gua. Oke, I see. Nah, Coach Imam, tadi balik lagi ke tadi ya grow mindset ya. Nah, ini kan berarti itu salah satu key suksesnya ya. Kalau aku mau nebak, mungkin itu salah satu kuncinya ya, secret yang akan disampaikan pada sesi malam hari ini in your career. Nah, setelah
grow apa namanya grow apa mindset tadi ya, memperhatikan mindset kita itu seperti apa yang kedua nih? Tadi kan mau disampaikan, cuma aku tahan dulu nih. Nah, apa berikutnya nih, Mas? Jadi kalau misalkan itu kan tadi 3 poin tadi agar kita bisa 3 poin. menjaga diri kita agar diri kita tetap konsisten. Lalu Konsisten. bagaimana agar kita itu how to achieving tahun 2005. Jadi bagaimana kita Oke. dapat achieve-nya itu juga ada step dan stepnya, dan tentunya ada pattern yang harus kita ikuti dari orang-orang sukses sebelumnya. Dan saya pun banyak belajar dari orang-orang yang sukses melebihi saya, dan saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, kalau misalkan kita sudah yakini kan, yakin itu kan tidak hanya dalam ucapan ya, tapi yakin itu kan juga ada di kolbu, di hati kita. Kalau antara pikiran kita sudah align, udah tuning, maka insya Allah tindakan-tindakan kita pun akan mengarah ke sana. Dan kita akan merasa ringan karena kita sudah selaras. Itu enaknya. Jadi kalau ada gangguan-gangguan yang mengatakan dalam pikiran kita, gue nggak bisa, lu mah nggak bakat, lu mah nggak ada yang support nanti, lu nggak akan berhasil. Nah, itu kan salah satu dorongan-dorongan negatif yang kadang muncul dari kita. Tapi kalau misalkan kita sudah berpikir grow mindset, itu sudah ada barrier. Itu mah dengan berjalannya waktu ntar juga ada hilang. Jadi yang ada, aku bisa, aku yakin bisa, dan aku pastikan ini akan aku hadiahkan untuk orang-orang yang tersayang. Itu luar biasa. Oke. Satu, mindset kita sudah bulat banget. Gue harus. Yang keduanya adalah rincikan apa yang kita inginkan di tahun 2025 nih, Mas Donald. Detail kan? Secara detail ya. Dan bayangkan. Wah, menarik nih ya. Jadi, rincikan keren. Kalau kita diperdetail, kita itu tahun 2025 itu pengen seperti apa sih? Makanya kalau misalkan dalam training saya itu peserta training itu kita minta di tahun 2025 itu di akhir tahun 2025, perjalanan tahun 2025, apa yang kamu inginkan? Nah, pertama, ini kan detail itu kan penting. Dari faktor kesehatan, ya kita duit banyak, ya. Kita misalkan jabatan tinggi, ternyata sakit-sakitan. Ngeluarin duit buat berobat dong jadinya ya. Semuanya nggak produktif dong. Goalsnya produktif. Capai. Makanya betul. Pertama, di tahun 2025, apa sih yang ingin kamu capai, goals kamu, khususnya pertama, dari segi kesehatan dulu. Jangan ngomong, ya kita ngomongin goals yang paling penting kita dulu, apa misalkan ya. Kalau misalkan you pengen punya tabung 200 juta, you pengen punya mobil baru, you pengen punya rumah baru, atau you pengen kenaikan ngetes Steven 100 atau 1000 orang ya. Itu bisa aja. Tapi yang paling penting adalah di tahun 2025, faktor yang ingin dicapai dari satu faktor itu kesehatan, apa yang ingin kamu capai? Diperinci. Misalnya Coach Imam, kita tahun 2024 sering apa namanya mules-mules gitu kan, gampang banget asam lambung naik gitu kan. Wah, akhirnya training ke cancel, seminar dijadwalkan ulang karena sering sakit ya, nggak produktif kan? Betul, nah, kayak gitu bukan sih contohnya jadinya? Ya. Kalau misalkan tahun 2025 saya ingin, saya ingin, contoh kolesterol saya ada di angka 100 misalkan. Ini kan hal spesifik ya? Spesifik ya? Ya, jadi terjaga nih. Karena kalau kita yang penting sehat, ini kan terlalu umum. Kemudian, jadi saya akan minimal 1 bulan sekali untuk fitness atau nge-gym. Jadi ada beberapa part untuk kesehatan yang akan detailkan. Apa sih you mau apa sih, ya kan? Kalau misalkan kolesterol lu pengen bagus, kemudian gula lu pengen bagus, ya kan? Itu kan paling asam urat paling bagusnya kan 3 indikator yang ada di Circle K kan? Circle K apa namanya? Apotek 24 kan? Apotek 24. Ya kan? Belanjanya ke situ. Ya itu kan kalau kita ke Apotek 24 itu kan 75.000. Nah, itu saya sering, Mas Norman.
Bahkan saya beli alatnya itu buat Ngetes ngetes kolesterol. sendiri ya. Wah, ini berarti contoh bagus nih Coach Imam. Sampai kita benar-benar prepare punya alatnya, terukur banget ya berarti ya. Selain Betul. kita tuh, jadi nggak hanya sekedar aku pengen kolesterolku normal, itu masih kurang. Spesifik normal tuh berapa angkanya. Berapa? Stabil. Ah, stabil. Kemudian kalau gula darahnya berapa angkanya, kita tentukan, ditargetin gitu ya, Coach ya. Ya. Nah, Oke, mendetailkan goals nih kata Kak Faradiba nih. Betul. betul. Jadi jangan sampai kita ngejar, anggaplah nih, kita ngejar klien, oh gue ada klien besok Minggu, tetapi kita nggak jaga kesehatan, akhirnya ngedrop juga, akhirnya cancel. Cancel. Aduh, sering banget itu ya teman-teman ya. Jadi kalau Ngadepin kayak goalnya gitu. dapat, detailin lagi. Jangan lupa setelah kesehatan, ya memang yang pertama bukan yang pertama, seharusnya poin yang kedua ini Mas Norman, yaitu adalah spiritual. Oke. Bagaimana Oh, berarti kita spiritual. Siap. Nah, ya memang kalau kesehatan kan ada faktor yang menjadi utama, karena investasi yang paling mahal ada kesehatan. Yang kedua adalah spiritual. Bagaimana kita menjaga spiritual kita? Bagi yang Muslim, bagaimana kita sholat 5 waktunya, ya kan? Dan bagaimana kita punya agenda apa tahun 2005-2006, ataukah mungkin punya visi untuk naikkan level spiritual dengan menambah puasa Senin Kemis, or memang kamu pengen menghatamkan Al-Quran gitu kan. Itu adalah poin-poin yang itu akan menjadi booster secara energi langit ya, kalau kita ngomong energi langit. Oh, gitu ya. pasti. Support system dari Tuhan adalah support system segalanya ya dalam dunia ini. Itu juga akan membooster diri kita gitu. Misalkan tahun 2024 aku sholat sunnahnya masih setelah apa gitu ya, berapa kali selama sehari, itu mungkin kita tambah kali Coach Imam ya, berapa kalinya tambah tahajudnya, mungkin seminggu berapa kali jadi sering setiap hari tahajud. Nah, itu salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Coach ya dengan diri kita ya, spiritual ya. Betul Mas Roman. Jadi spiritual juga menjadi faktor penting untuk setiap manusia, agar kita selain punya goals yang secara duniawi, kita juga harus disupport oleh doa kepada Sang Pencipta ya. Dan saya juga kadang-kadang ketika ngomong tentang, karena saya lebih sering ke dalam dunia sales ya Mas Norman. Jadi terkadang tim sales itu di perusahaan saya itu kerja kerasnya luar biasa. Kemudian tapi dia lupa kerja ikhlasnya, yaitu bagaimana dia menyelesaikan dirinya untuk lebih mendekat dan meminta kepada Sang Pencipta gitu kan. Nah, itu kadang-kadang yang coba, bahkan kemarin yang ini real story ya, ada sales kami di properti 2 bulan sudah saya temenin, saya dampingin untuk coaching apa strategi kamu. Lalu dia bernazar Mas Norman. Pak, aku mau nazar Pak, kalau aku jualan rumah, kebetulan cewek ya, ikutin. Aku mau kasih anak yatim senilai 2% dari insentif saya. Closingnya? Tapi Mas Norman, you tahu kan, kalau di kami itu insentif itu 1%. Wah, gede banget sih itu ya. 1%. Lumayan soalnya, lumayan. 3 miliar ya kan, which is itu udah 30 kan. Ini dikalikan ya 2%, karena kan dia untuk anak yatim dia udah janji untuk ngasih. Tapi kalau untuk anak yatim dia akan lakukan. Dan dia nazar itu. Dan akhirnya goals kemudian, wes aku bisa ini loh, bisa closing loh. Nazarku tercapai. Udah. Terus dan dia menyampaikan hal itu dengan thank you ya Pak Wes, dan ini membuat saya yakin bahwa kekuatan manusia itu memang terbatas, tetapi kekuatan dari Allah itu tidak ada tara, dan kita nggak tahu ternyata rezeki itu bisa kapan dan di mana saja. Itu kalau sudah Allah jalan cahayanya ke kita, ya rezeki akan datang sih Mas Roman. Menarik sekali Coach Imam. Jadi yang tadi disampaikan aku sedikit merecall lagi bahwasanya kita kudu mendeklar target dan achievement kita dalam tingkat proporsional yang spiritual tadi. Salah satu yang disampaikan dalam cerita yang Coach Imam sampaikan adalah si marketing ini bernazar, dan itu disampaikan secara langsung ke Coach Imam ya. Mas Imam, kalau saya nanti closing rumah itu, saya bernazar untuk memberikan anak yatim 2% tadi ya.
Nah, itu kan berarti masuk dari bagian yang tadi Coach Mas sampaikan ya, apa namanya? Mendeklar ya. Yes, Bentuknya mendeklar. spiritual teman-teman dalam banget sih. Betul ya, ya. Nah, ini salah satu beberapa metode yang sering dilakukan kepada tim-tim sales and marketing ya, yang saya coaching. Memang yang saya coaching itu yang underperform. Jadi ya tugas saya untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar gitu kan. Itu pendampingan. Gimana caranya nih? Caranya gimana coach bisa dapet pendampingan kayak gitu nih? Boleh di-spill dong, kayaknya dalam waktu dekat ada nih. Ya. Biar teman-teman yang hadir juga bisa boleh bertanya langsung ya, silakan di kolom komentar. Mumpung ada Coach Imam bertanya tentang apa yang kita bahas hari ini tentang the secret to achieving high productivity 2025. Tantangannya seperti apa sih, kemudian kesulitannya bagaimana. Mumpung masih join di live Instagram ya Coach ya. Nanti kalau masuk ke kelas trainingnya kan lumayan ya, ada biayanya. Oke. Lanjut silakan ya, langsung komentar aja. Oke, Coach, sorry motong sedikit. Tadi kita sudah masuk ke tahapan ngomongin soal teamwork ya, sales dan leadernya kan, dan sebagai Coach Imam kan sebagai salah satu yang memotivasi tim marketingnya ya. Ini kan udah masuk area di teamwork. Betul. Ya. Kalau tadi kita belakangan baru ngebahas soal personal. Nah ini kalau sudah masuk ke area teamwork, bagaimana teamwork ini bisa menghantarkan kita ke dream work? Asik. Waduh, jadi ini dari gimana nih? Ini tunggu-tunggu nih. Menarik. Teamwork ke dreamwork ya. Jadi memang kalau ibaratnya dalam struktur organisasi, jadi leaders itu mempunyai peran yang sangat fundamental dalam kelangsungan sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi bagaimana kunci suksesnya perusahaan itu adalah pimpinannya. Kalau pimpinan itu tidak punya core value atau nilai-nilai yang menggambarkan dari organisasi, maka kecenderungan organisasi itu akan loyo, Mas Norman. Jadi perusahaan itu harus punya leader yang cerminkan value-value yang dimiliki oleh perusahaan. Boleh tuh, kalau boleh tuh Coach Imam kata KMB itu ada komen di bawah tuh ya. Jadi contoh Norman, kalau kita lihat di MN itu kan ada yang namanya akhlak ya. Nah itu adalah nilai-nilai yang ada yang tercermin dalam akhlak, kepanjangannya apa. Nah, itu kan itu tercermin ya. Nah, kemudian kalau di perusahaan kami ya itu ada yang namanya tiket ya, tanggung jawab ya kan. Nah, tiket singkatan ya, berarti itu core value-nya ya. Tanggung jawab, I-nya apa tuh, Coach? Integritas, kerjasama, etik, ya kan, disiplin. Oke. Berarti itu bisa beda-beda ya di tiap teamwork-nya, dibuat seperti itu ya. Kemarin juga saya ngisi training di salah satu perusahaan. Kalau misalkan baju muslim perempuan violet ya, itu juga jadi dia punya core value yang menarik ya, yaitu RISE ya. RISE itu kan satu value yang menggambarkan dari doa dari seorang CEO. Nah, kalau leadernya nggak punya nilai-nilai itu, maka yang terjadi di bawah akan tidak ada berkesinambungan untuk keinginan meraih apa yang menjadi sebuah harapan dari organisasi atau perusahaan. Maka poinnya, kuncinya ada di seorang leader. Kalau leader itu tidak bisa memimpin dengan baik, maka yang ada adalah organisasi nggak akan berjalan, Mas. Oke. Tahan dulu Coach Imam. Ini berarti kalau bicara soal teori pengembangan diri ya, locus of control itu kan berarti ini bentuknya kendali eksternal ya Coach Imam ya. Yeah. Nah, ketika kendali eksternal itu di luar kemampuan kita untuk mengkondisikan, misalkan leadernya ternyata di luar harapan nih Coach, di luar standarisasi. Nah, locus of control internal kita tuh harus gimana nih Coach untuk menghadapi itu? Apakah kita kan leader menyalahkan, blaming others, menyalahkan faktor leader, apakah kita harus mengambil sikap seperti apa? Ini tantangan banget sih kayaknya Coach ya. Karena gak semua kita punya leader yang standarnya sama dengan apa yang Coach sampaikan tadi kan. Betul. Lalu kayak mana kalau misalkan punya leader yang gitu? Ya, memang kita itu hidup menjadi sebuah pilihan, Mas Norman ya. Kalau kita saya juga pernah pengalaman mempunyai sebuah pimpinan yang tidak
selaras dengan visi misi perusahaan dan punya pimpinan yang sebenarnya secara habit and behavior-nya pun tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin ya. Tapi ini kan under uncontrol kita. Ini dalam sebuah circle out of life. Kita tidak bisa memilih atasan. Iya, betul, betul. Jadi ini ya gambling ya di situ ya. Nah, ini halo Coach Nizar nih ada kita sapa dikit ya, ada Coach Nizar di tempat kami core value-nya ACI katanya. Iya, di tempat di I know you core value-nya fast. Nah, buat teman-teman core value-nya apa nih yang lainnya nih? Sharing di sini biar jadi masukan buat yang lain mungkin. Betul. Ya Coach ya. Betul. Jadi silakan Mas Norman. Kalau dalam sebuah ini kita ngomong ya. Kalau kita kita HR, saya kebetulan HRD. Jadi kalau menarik. Saya ngerekrut karyawan baru di perusahaan yang sekarang saya, kebetulan Mas Coach Nizar ini pernah ngisi di perusahaan saya. Thank you Coach Nizar nih, trainingnya keren banget ya. Mantap Coach. Ini saya banyak belajar dari beliau. Nah, jadi setiap ada karyawan baru Mas Norman itu harus ada yang namanya training core value perusahaan. Jadi nilai harus diberikan, disampaikan kepada semua karyawan yang baru join agar dia tahu bahwa yuk masuk ke dalam perusahaan atau circle perusahaan kami, maka yuk harus mengikuti nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Kalau nilai masuk ke dalam dirinya, maka kecenderungan itu akan ya karena nggak cocok pasti out ya kan. Itu makanya kalau ada newcomers datang, kita harus kasih tahu dulu. Misalkan ada karyawan baru di I Know You, maka terangin dulu, FAS itu apa sih? Sampaikan. Jadi kalau mau bergabung menjadi keluarganya I Know You, FAS itu apa? Jelasin terlebih dahulu. Kalau ternyata FAS itu tidak bisa dia adopt dalam behaviornya, maka tidak cocok. Ketika tidak cocok, maka bisa menjadi beban untuk I Know You atau malah menjadi bumerang malah gitu loh. Betul. Menarik banget itu ya Coach ya. Jadi saya potong sedikit. Core value ini ternyata bagian dari dealing di awal dengan personal secara kita pribadinya, sehingga kita terima apa enggak nih dengan kondisi yang disajikan seperti ini kondisinya. Core value yang ini ya. Sehingga penyesuaian itu ngebuat kita lebih punya dampak secara percepatan ya untuk mencapai target kita tadi Coach ya. Betul. Karena kan kalau kita ternyata minimal secara individunya misalnya leadernya tidak oke gitu ya, tidak cocok, tapi yang kita dapat core-nya ya kan. Gitu bukan Coach ya? Betul. Jadi objektivitasnya kita dapat gitu dari core-nya yang kita jadikan dudukan untuk capai dong targetnya, walaupun produktif dong tetap karena kan core-nya udah ditetapkan sepakatnya seperti ini. Gitu ya Coach ya. Nah, ini mulai dapat ya, ada pertanyaan nih Coach di bawah nih, boleh dijawab ya. Jika HRD memaki-maki karyawan dengan alasan tidak terima dimaki-maki bos, aduan karyawan gimana itu Coach? Dari Nita Aryu. Ya. Oke Coach Imam, gimana ya kira-kira? Pak Nita. Aku ngeri sedap ini kalau jawab ini. Bosnya itu sudah training dulu. Ini ketika kita masuk ke dalam fase pemimpin itu kan ada beberapa tingkatan ya. Kalau dalam buku beberapa buku dalam YouTube saya, jangan lupa like and subscribe. Itu di YouTube saya ada membahas tentang beberapa tingkatan John Maxwell. Baru ingat ya. John Maxwell itu ada tingkatan menjadi seorang leader. Pertama, tingkatan seorang leader yang pertama adalah dia memimpin karena dia mempunyai jabatan. Jadi ya karena Mas Norman jabatannya manajer, saya supervisor ya. Jadi Mas Norman ini sesuka hati memberikan pekerjaan, sesuka hati memberikan ucapan-ucapan kata-kata yang tidak nyaman, dan akhirnya saya menilai Mas Norman ada di level 1, yang artinya adalah karena dia tidak punya attitude, karena dia tidak ada norma, karena dia nggak ada value, maka saya menilai Mas Norman adalah ada di angka 1. Dia memimpin, tapi saya tidak ikhlas untuk dipimpin. Jadi hambatan ya? Betul. Yang keduanya adalah dia memimpin karena menerima. Nah, ini menerima enak kan? Jadi Mas Norman itu
karena Mas Norman itu tidak ada kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya dan friendly dan suka untuk bergaul dengan timnya, aku mengizinkan Mas Norman untuk memimpin aku. Maka itu ada di level 2. Oke, Nah, berarti membuka diri dengan kesamaan frekuensi ya, Coach ya? betul. Ada di level 3, ada seorang Hmm. pemimpin yang level 3 ini sudah produksi. Artinya adalah ketika Mas Norman mengajak saya dan saya bisa nyampe target dan saya bisa dapat uang untuk jalan-jalan dan perusahaan maju, maka Mas Norman sudah ada di level 3, yaitu level produksi. Nah, level 4 itu ada level di mana udah leader, create leader. Contoh Pak Jamil Azani, yaitu udah tingkatan yang memang mengcreate, ya itu guru kita ya. Jadi bagaimana kita sudah didevelop sehingga menjadi seorang leader. Maka ketika ada seorang HRD yang seperti itu, kita sangat wajar. Saya pun punya. Jadi dia itu padahal sudah berumur, tapi tetap ada di level. Lalu kayak mana nih hasilnya dengan seperti ini? Berarti memang Menghambat gak sih itu, Coach? Kayak gitu dia menghambat kita gak? Kan kita punya target nih 2025 gini. Itu hambatannya seperti apa sih levelnya ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kalau diri kita itu memang punya, tadi kembali lagi bahwa apabila ada yang seperti itu, maka kuncinya adalah kita harus menyampaikan dan memberikan masukan kepada pimpinan kita, karena kita kalau di dalam sebuah organisasi, Mas Norman, Siap. saya punya GM misalkan. Jadi Okay. ada pairing level. Jadi saya nggak bisa komplain kepada GM-nya. Ada balon-balon lewat. Balon-balon lewat. Saya nggak bisa komplain sama GM HRD. Nggak bisa, Mas Norman. Oke. Karena ada batasan saya ya. orang marketing, ya contoh ya. Saya mau komplain Mas Norman misalkan. Jadi secara struktural saya nggak bisa komplain langsung, tapi saya komplain kalau anak buah saya digituin, saya harus komplain ke atasan saya sesama GM marketing. Nanti GM marketing akan komplain kepada GM HRD. Nggak mempan, maka kita punya pimpinan siapa? Apakah ada direktur marketing? Nanti direktur marketing yang akan komplain kepada direktur HRD. Itu adalah secara organisasi yang benar. Jadi kalau kita kalau pengaduannya langsung memang kurang tepat. Tapi kalau pengaduannya itu kita menggunakan, kalau di kami itu pengaduan bisa menggunakan chat ya. Jadi nama disamarkan. Jadi aman. Kayak ini ya, masukan-masukan gitu ya, saran itu kami animos gitu betul. Ya. Oke. Kasih kami ada dan itu disamarkan, jadi privat banget, nggak akan ada yang tahu. Tapi kalau memang kita merasa nggak benar, nyaman, jangan sekali komplain langsung, tetapi kita punya pimpinan, biar pimpinan yang mengadukan kepada pimpinan lagi. Nah, gitu. Nah, itu tuh ya. Teman-teman itu di note dulu bahwasanya memang oke lah, kita nggak selamanya mendapatkan standar leader kita yang lebih baik atau yang kita harapkan. Tapi juga kita tidak bisa mengkomplain mereka secara langsung karena ada area-area yang di situ secara struktur kita dibatasi ya. Betul. Maka memang baiknya biar bentuknya profesionalitas dan tidak subjektif, maka penyampaiannya memang melalui tadi ya jalur struktural ya, Coach ya, dengan mungkin ada yang G-form, ada yang bentuknya chat, kolom saran dan sebagainya, atau menyampaikan langsung ke area-area yang disitu dibuka untuk masukan-masukan tadi ya, Coach ya. Betul. Bisa juga. Tapi rekomendasi buat saya, kalau kita masih punya pimpinan, maka kalau bisa kita atas dulu ya. Oke. HRD, biar nanti pimpinan kita yang menyampaikan ke HRD. Kalau misalnya siap. Kalau kita pimpinannya, ya kita harus siap tempur. Gitu. Maju ya. Maju gitu ya. Teman-teman yang jadi leader nih, dengerin nih, yang jadi leader maju duluan, membela hak-hak timnya ya. Ya itu satu hal yang organisasi kan biasa ya, tadi Mas Norman. Biasa, oke. Betul. Leader yang ada di peringkat 1, 2, 3, 4, manajer juga banyak. Memang kalau secara behaviornya, orang yang jadi manajer kok langsung
Misalkan lulusan dari luar negeri, tiba-tiba langsung jadi manajer. Itu rata-rata dari level 1. Songong orangnya. Tapi kalau orang, ya ini kan karena dalam di circle corporate ya, jadi habitnya begitu. Tapi orang masih yang ada aja lah ya. karir dari nol itu rata-rata ada di level 3 minimal ya kan, atau 2 lah. Atau 2. Oke, berarti ini salah satu pembelajaran juga buat kita bahwasanya mengikuti tahapan-tahapan tadi ya Coach ya, sehingga kalau tahu, kita jangan langsung lompat ya. Betul. Kalau nggak tahu berarti belum pernah training. Ikut jadi, trainingnya kapan nih Coach? Training dulu leadership, how to ya kan. Jadi bagaimana meningkatkan level diri kita dalam memimpin dari level 1. Di level 1 nanti akan di-assess, level 2 di-assess juga, level 3 di-assess juga. Kita sebenarnya seperti apa? Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin leader, maka nih kata Coach Nizar boleh nih download e-booknya Coach Nizar, 3 langkah kunci komunikasi adaptif, produktif, yang organisasi yang tinggi. Nah, terima kasih Coach ya atas e-book gratisnya. Teman-teman boleh mampir ke Coach Nizar. Coach Nizar itu ininya banyak, apa namanya? Circle-nya banyak. Nih, ilmunya apalagi. Kanita nanya lagi nih, Coach, pasti penasaran dia. Jika leader organisasi langsung ke bos, apakah HRD berhak memaki leader sedangkan bos tidak memaki? Ada yang salahkah sama HRD tersebut? Aduh, silakan Coach Imam. Karena jika leader organisasi langsung ke bos, yes. Apakah HRD berhak memaki leader? Nggak boleh. Boleh. Nah, orang, karena gini ya, orang itu memaki karena dia tidak punya jiwa leadership. Oke. Individunya berarti masih level bawah ya? Iya, makanya kalau orang yang ada di level 1 leadership pemimpinnya, ini akan jadi beban perusahaan, beban tim juga, karena orangnya kolot udah pasti, nggak mau dengerin, pengen jadi dewa, terus kalau salah nyalain orang, ngomelin orang depan umum. Ini kan level 1. Jadi tapi yang saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi seorang HRD, itu pentingnya belajar bagaimana menghargai orang lain, empati terhadap orang lain. Dan salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk bagi HRD, maka jangan lupa baca buku How to Win Friends and Influence People. Jadi manusia itu kan nggak suka namanya salahkan, omeli, kritisi, namanya sok. HRD itu wajib nggak boleh salahkan orang. Itu gak salah. Ingat, orang itu nggak pernah salah pribadi, tetapi yang salah adalah sikapnya. Jadi kalau kita ngomong Mas Norman yang sering telat, jangan ngomongin normanya lu bodoh, lu tolol, tetapi kita ngomongin bagaimana sifatnya, karakternya, sikapnya yang tidak tepat dalam manajemen waktu. Jadi yang kita fokuskan attitude-nya ya, sikapnya ya. Pribadi, tetapi kepada perilakunya yang kita salahkan. Nah, jadi bagaimana kita membahas? Jadi dia nggak ngerasakan tersinggung bahwa ternyata bukan dia yang salah, tetapi hanya time management aja yang kurang tepat. Ngomelin tetap orang, being objektif ya, tetap objektif ya. Kita tidak sampai masuk ke tahap personalnya ya Coach Imam ya. Ya, jangan sampai ntar ada Agus apa? Agus lagi viral, Agus sedih ya kan? Jangan sampai terjadi ya. Jangan ya. Jadi siram menyiram ya kan. Nah, ini kan karena terjadi peristiwa itu kan karena orang suka menyalahkan, orang suka ngomelin orang depan umum, kemudian sama dengan mengkritisi. Betul. Ketika orang disalahkan, kritisi, itu akan ada dendam, itu udah pasti. Dan dendam itu tidak lupa. Apalagi HRD ya, ban bocor pernah, pulangnya mobilnya dibaret sering. Ini kan cerita HRD ya. Motor mogok, akhirnya nggak bisa masuk, telat gitu ya, sering banget ya. Kalau misalkan memang kalau orang yang bad attitude ya, dalam arti tidak belajar tentang ilmu soft skill, HRD itu kebanyakan ya nanti akan jadi musuh karyawan gitu kan. Karena dia mungkin niatnya baik, perusahaan menginstruksikan, tapi cara komunikasi yang tidak tepat akan menjadi hati yang tersakiti dan kita kalau kita stay positif gitu ya Coach ya. Coach, sorry. Kalau kita tetap stay positif, berpikir bahwasanya
mungkin ya coach ya, ketika kita mulai menilai leader kita kok seperti ini, leader kita A B C D punya standar beberapa attitude yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari atau yang kita sudah pernah ikut training A B C D, kok ini leadernya nggak sesuai ya dengan apa yang aku dapat. Mungkin saat itu coach ya, saatnya dia naik jadi leader ya coach ya. Ya, kita bersyukur. Maju nih. Iya. Misalkan kerja itu kan harus tenang, sesuai dengan betul. Ini oke. Tetapi kalau lingkungan kita nggak mendukung, berarti kita harus ganti lingkungan yang mendukung kita. Saatnya naik jabatan ini. Betul. Jangan-jangan kapasitas kita itu lebih besar pada apa yang ada di Kalau memang perusahaan memberikan kita suatu pengembangan development yang positif, oke. Tapi kalau enggak, kalau kita toksik ya better kita mencari yang lebih mensupport kita. Maka bagaimanapun peran pimpinan adalah salah satu support system yang harus kita miliki dalam sebuah organisasi, sehingga goals kita di perusahaan maka akan tercapai. Gitu Mas. Oke. Keren banget Coach Imam. Wah, ini mah daging semua ini. Ini kalau saya analisa kayaknya dalam waktu dekat udah prepare untuk bikin kelas nih. Udah langsung sejauh itu ya. Ya. Kira-kira boleh Coach. Kita sudah hampir 50 menit. Boleh nggak di sisa waktu ini Coach sampaikan kesimpulan dan closing statement-nya seperti apa buat teman-teman nih yang sudah menunggu the secret to achieving. Poin yang secretnya tuh yang paling mendasar tuh bagian mana Coach kira-kira? Oke. Memang saya ngerangkum apa yang tadi kita diskusikan aja Mas Norman, karena the secretnya sebenarnya banyak. Tapi kalau misalnya harus ikut training ya, harus ikut. Tapi training. Kalau hasil dari diskusi kita hari ini bahwa ternyata komitmen, konsisten, dan ternyata itu adalah salah satu faktor penting agar kita bisa di tahun 2025 menjadi orang yang lebih baik secara skill, knowledge, attitude, rezeki, ya kan, karir. Amin. Itu harus goals dan komitmen dengan apa yang kita wujudkan. Dan kalau kita bisa meraih goals di tahun 2025, maka pastikan goals itu juga harus kita sampaikan kepada orang-orang yang terdekat kita, baik itu keluarga kita, ya, atau pasangan kita, atau tim kita, atau mungkin bagi teman-teman yang pengajar kepada murid-murid agar mereka mendoakan. Dan jangan lupa tadi kan, sudah diumumkan kepada orang-orang kita sayang, ya kan, declare, ya kan. Jangan lupa kita juga harus coba, kita jangan cuma jago kandang. Karena kalau kita jago kandang, kita juga nggak tahu bahwa kita ada di posisi mana nih sekarang. Mungkin saya di perusahaan saya sekarang, saya adalah orang nomor paling nggak 1-2 ya, karena nomor satunya pasti pimpinan saya, VP saya. Dan mungkin saya adalah orang nomor 2-3 dalam persentase yang terbaik. Tapi ternyata kalau saya keluar dari circle ke Asosiasi Manajemen Indonesia, ternyata circle saya pun ada di rank 10 gitu loh. Jadi ambisi kita untuk naik, waduh gila nih, saya ketemu sama orang-orang hebat, rata-rata mereka level doktor dan minimal mereka sudah punya perusahaan, dan di kolaborasi itu kita akan bisa mengukur diri kita, dan kita pengen jadi seperti apa nanti akan kebayang, dan kolaborasi itu ya ternyata yang energi kita dan membantu kita untuk meraih goal-goal kita ya. Nah itu hal yang sampaikan. Di antara dua itu yang pertama adalah pastikan diri kita mempunyai mindset yang positif, grow mindset. Niat kita dulu, kita mau jadi apa, kita mau ngapain tahun 2025, yang mau nulis buku, yuk nulis buku, yang pengen punya mobil baru, yuk kita niatin, yang pengen tes TV, promote, yuk mau yuk. Teman-teman doain ya Allah. Nah, itu 3 poin tadi ya. Kemudian jangan lupa Mas Norman, kalau kita punya goals itu penting, didetailin lagi. Tapi goals juga jangan dunia aja, tetapi juga kita dekatkan dengan Sang Pencipta. Kita tahun 25 itu untuk mensupport goals kita secara dunia, apa yang akan kita lakukan secara spiritual. Apa yang ingin kita tingkatkan, jangan lupa, gitu kan. Yang belum pernah baca, gue mau baca Quran 1 ayat. Yang tadinya gue mau belum pernah puasa Senin Kemis, gue mau Senin Kemis biar doanya didekatkan oleh Sang Pencipta.
Nah, semoga dengan spiritual ini akan membuat diri kita dikabulkan secara goals di tahun 2025. Kemudian, Amin, amin. ya, jangan lupa ketika mungkin sudah mendekati tercapai, tapi kalau ternyata besoknya sakit, nah ini kan menjadi faktor penting juga Mas Rahman. Jangan sampai, Iya. wah bentar lagi gua mau wisuda, karena goalsnya wisuda. Ternyata sakit perut gak jadi. mules ya kan? Aduh. Atau enggak? Aduh, jangan. Iya, karena ngejar chef target ternyata dia tipes. Aduh. Akhirnya kolesterol naik gitu ya, jadi stres ya. Aduh. Kesehatan juga harus dijaga. Oke. Dia 2 poin ini yang ingin saya sampaikan Mas Roman. Nanti kalau Oke. kita diskusi ya, kita bisa ngobrol di WA, chat. Silakan monggo saja ya. Siap, Coach Imam. Oke, keren banget. Kita sudah hampir 1 jam bersama dan tidak terasa banget Coach Imam. Materinya soalnya daging semua ini. Aku dapat banyak banget masukan buat saya sebagai individu. Jangan lupa selain kita punya keinginan secara personalnya, tapi jangan lupa melibatkan sisi spiritualis juga ya. Dan selingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa mendeklar apa yang sudah kita targetkan. Karena itu bagian dari ikhtiar dan mungkin didoakan oleh sekitar kita. Betul. Ya Coach ya. Yang saat ini hadir pun nanti juga bisa jadi mendoakan juga. Oleh karena itu teman-teman, The Secret to Achieving High Productivity 2025 hari ini sudah tersampaikan oleh Coach Imam. Thank you banget Coach Imam masukannya. Nah, kira-kira ada kelas yang recommended nanti kita ikutin oleh Coach Imam di dalam waktu dekat ini apa nih Coach? Kalau saya pribadi merekomendasikan, karena memang manusia itu harus berhubungan dengan target ya. How to achieve target produktif itu salah satu hal yang direkomendasikan. Kemudian yang keduanya adalah bagi teman-teman yang seorang sales ya, itu boleh ya, pengen meningkatkan penjualannya itu boleh banget ya. Saya ada beberapa materi, diantaranya adalah sales coaching di digital era. Bagaimana sih pola pendekatan ke konsumen menggunakan metodologi dan cara itu tuh coaching ya kan. Nah, ini salah satu hal yang menarik buat kita pelajari. Karena coaching itu, gini Mas Norman, kalau coaching itu kan ternyata yang membuat saya nyaman dan tidak berkonfrontasi dengan tim adalah saya menguasai teknik coaching. Dan ternyata coaching itu yang membuat diri saya disukai oleh beberapa dan banyak lagi orang yang ketika ngobrol dengan saya ngerasa nyaman. Karena pola pendengar dan beberapa metode teknik itu yang meningkatkan diri kita. Dan kalau you mau belajar, teman-teman mau belajar, ya boleh gitu loh. Atau enggak mungkin coaching for career juga yang biasa saya bawakan ke teman-teman XR yang ada di kantor juga boleh. Tapi siap. Kalau mereka berminat nih, wah Kak Anita Ayu siap-siap mau daftar nih Coach. Melalui apa nih? Apa nampil ke Instagramnya Coach Imam atau kemana nih kita? Karena kebetulan saya lagi fokus ke develop ada 3 business unit di perusahaan Mas Norman. Oke. Jadi di Modern Golf itu saya sedang develop service excellent untuk para KD dan di marketing untuk membuat sistemnya, kemudian di industrial juga lagi develop untuk para sales agent. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau tertarik lewat Mas Norman aja kita kumpulkan, kita agendakan. Dan nanti kita bisa DM ya, DM ke NOI Center, nanti kita coba sesuaikan ya Coach ya. Dan jangan lupa ikuti terus ya perkembangannya di Instagram NOI Center dan Instagram Coach Imam ya. Nah, seringkali diposting di situ juga kegiatannya Coach ya. Oke. Sip. Oke. Terima kasih Coach atas waktunya. Ada lagi tambahannya Coach? Oke, mungkin saya tutup bahwa teman-teman semuanya kita membahas tentang produktif. Produktif itu berhubungan dengan kesuksesan kita. Sukses ada di tangan kita. Masa depan ada di tangan kita. Kebiasaan kita yang sekarang akan mencerminkan siapa diri kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi, yuk, di tahun 2025 adalah lembaran baru kita menjadi pribadi yang produktif. Dan ingat selalu bahwa orang terdekat kita, orang yang kita sayang, telah menunggu kita untuk menjadi pribadi yang lebih sukses, lebih mapan, dan lebih membahagiakan orang lain. Amin, terima kasih. Ya, 1% bertumbuh dan juga
keep learning and keep growing. Thank you semuanya. Oke, thank you Coach Imam. Oke, terima kasih semua teman-teman di Followers NU Center dan Coach Imam. Hari ini kita sudah close membahas the script of Product of Year 2025. Oleh karena itu, saya doakan teman-teman semua di 2025 tercapai semua goals-nya, bisa dilancarkan semua ikhtiarnya, dan jangan lupa berdoa dan bersama lingkungan yang positif vibes-nya ya, agar terus bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Sukses buat teman-teman semua. Saya Norman. Saya akhiri dengan walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Thank you. Bye semua. Thank you.